Setiap lisannya mengandung tresna, bagai mantra berwujud.
Halo, halo, selamat malam semuanya. Selamat malam sahabat Asri. Senang sekali malam ini bisa ketemu lagi dengan sahabat semuanya. Oke, semoga semua dalam keadaan sehat. Malam hari ini akan belajar ya bersama-sama dalam sesi silat ya, sesi kilat oleh Asudiri. Oke, malam ini guru kita malam ini ya, narasumber Guru ya, kita. itu guru. Guru kita malam hari ini, ya kita saya sebutnya guru, karena sebenarnya saya boleh panggilnya Suhu nih ya, karena Coach Diar ini adalah gurunya guru saya. Jadi saya panggilnya apa ya, Master ya, Master Wah, Suhu. enggak juga lah, biasa aja, coach aja. Coach Diar. Oke, nah hari ini kita akan belajar dari Coach Diar. Tadi profilnya sudah sempat apa ditampilkan ya di slide. Mungkin coach akan memperkenalkan diri dulu. Kira-kira coach Diar ini dari mana gitu ya. Nah, tadi saya juga nanya nih nama lengkapnya sebenarnya siapa sih coach ini ya? Terkenalnya nih coach Oh, Diar, coach Diar gitu. Silakan coach. oke. Selamat malam buat teman-teman semua. Eh, Sehat selalu ya tentunya. Oke, sebelum kita ngobrol banyak, kita kenalan dulu ya. Saya tuh nama lengkapnya Herusmanto Jasudiar ya. Hmm. Jadi manggilnya tuh Diar tuh di belakang. Oh, gitu. Buntutnya yang Jadi dipegang ya. buntutnya aja. Itu Oke. ya, Diar. Oke. Saya di daerah Bintaro, ya. Asalnya dari Malang, lahirnya di Kupang, Oke. Kupang NBT, gitu ya. Hmm. Itu soal tentang saya, gitu ya. Kemudian, eh, oke, kita kenalan dulu lebih dalam, lebih jauh, bukan lebih dalam, lebih Iya, jauh ya, lebih jauh. lebih jauh soal soal bidang saya ini. Terus terang dulu saya adalah seorang kantoran, ya, Hmm. seorang kantoran. Background saya adalah IT dan sekarang nyemplung di yoga, anatomi segala macam. Jadi ada bertolak belakang. Ya, dari IT Hmm. saya masuk ke tax planner, ya, Hmm. tax planner. Ya, nggak punya background tax, tapi disuruh megang tax ya sudah nyari sertifikasi dulu. Dulu di LM Patra tuh dapat brevet A, brevet B kan. Kemudian saya gagal, dia anggap gagal menyelesaikan tugas perpajakan, satu dan lain hal. Lalu saya pindah masuk ke perusahaan lain. Ini kan holding ya, Hmm. perusahaan holding tadinya lalu pindah ke perusahaan lain sebagai eh, HR manager gitu kan. Hmm. Kemudian dari sana kembali lepas, ya lepas sekian tahun lepas. Kemudian udah dari situ nganggur setahun mau ngapain lagi nih? Mau ngapain lagi udah akhirnya eh, punya background eh, yoga kemudian dalamin ya itu dari saya Hmm. kemudian kenapa yoga saya ambil yoga itu ceritanya oh panjang banget itu ya panjang sekali itu bisa berhari-hari Seru. nggak berhari-hari nggak berhari-hari nggak berhari-hari Oke. pokoknya ada kasus lah saya Hmm. dulu di SD ada kasus kasus Hmm. kasus apa tuh sakit kuning ya sekarang Hmm. hepatitis ya sakit kuning kemudian di di terapi sama eh, guru ya ketemu guru yoga di 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 terapi sembuh lalu disuruh belajar yoga tapi nama juga anak-anak ya kelas berapa tuh kelas 4 SD di Bali Hmm. ya di Bali itu tahun di Bali kelas 4 SD eh, di terapi sama dia selesai ya beres Eh, 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 beres selesai kemudian pindah ke Malang gitu kan pindah ke Hmm. Malang sampai kuliah selesai ya sampai kuliah selesai Hmm. nah di situ sudah mulai sedikit ndalamin yoga ya kemudian eh, ya ya dalamin gitu aja sih ya ya Hmm. nama juga dari kelas SD SMP SMA itu kan masih
masih gitulah ya, belum belum Hmm. serius 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 amat gitu ya. Kemudian kuliah, nah situ kuliah tuh baru mulai ya, baru mulai Hmm. dalam dalamin, kemudian pindah lulus pindah Jakarta, masuk jadi orang kantoran yang tadi itu yang saya sebutin di depan. Hmm. Kemudian sebelum pindah Jakarta tuh saya dikasih apa ya? Kasih kayak kayak advice lah. Lu kalau 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 mau eh, kalau ada waktu untuk liburan kantor, dulu kan nggak ada Hmm. cuti tuh nggak hangus ya, cuti nggak hangus. Jadi saya Hmm. akumulasi cuti, pergi dong ke India sana Hmm. gitu kan ya, untuk ketemunya sama ini gitu ya. Jadi nggak suruh pergi Hmm. aja, tapi ketemu dengan si A, Hmm. si B, si C gitu. Hmm. Singkatnya, eh, setiap liburan ke sana, setiap liburan ke sana. Hmm. Jadi kalau di total itu 10 tahun. Jadi dia Hmm. ada di 14 asram ya. Hmm. Jadi bukan sekolah ya, bukan sekolah, kita belajar aja di sana. Hmm. 14 asram. Jadi kalau di total ya 10 tahun Hmm. ya. Nah, kemudian belum ada bisnis yoga tuh ya. Zaman Ah. itu belum ada bisnis yoga. Kita ngajarnya itu baru eh, secara privat ya, one on one, Hmm. belum ada publik, itu belum ada. Hmm. Eh, jadi one on one itu pun dari omong-omong aja gitu kan. Hmm. Nah, semenjak ada bisnis ya, community apa yoga mulai berkembang, itu mulai ada sekolah kan. Nah, Ya. itu saya masuk ke ambil 200, 300 dan 500. Nah, Hmm. lucunya Hmm. ini kan sekolah-sekolah awal ya, awal Hmm. sekolah masih pakai nama pribadi gitu kan. Hmm. Nah, sekarang kan eh, sekolah-sekolah itu sudah berubah manajemen, berganti nama gitu kan. Ada yang Hmm. namanya 3 kali dirubah itu. Hmm. Yang Baba Haridas kan 3 kali berubah. Hmm. Jadi jadi saya nggak tahu lagi ceritanya gimana. Kemudian Hmm. semua semua style yoga itu saya masukin, ya saya masuk, Hmm. saya pelajarin. Di situ ada benang merahnya, ya ada Hmm. benang merahnya. Oh ternyata untuk kebutuhan ini loh terciptalah style-style yoga itu tadi, ya style-style yoga. Nah kemudian di situ di sekolah yoga itu kan ada anatominya kan, Hmm. ada pelajaran anatominya. Nah begitu saya masuk ke style satu, kemudian pindah ke style satu lagi, itu ada pemahaman anatomi yang berbeda, Hmm. ya, pemahaman anatomi yang berbeda. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi saya, kemudian hari ya, Hmm. di kemudian hari, ini kok ada perbedaan, kenapa gitu kan ya. Nah, dari situlah saya mulai masuk fokus ke human anatomy ya, Ya. human anatomy ya, bukan yoga Hmm. anatomy. Jadi human Ya. anatomy. Jadi masuk masuk belajar tentang human anatomy. Apa sih Hmm. ini kan? Nah, situ. Hmm. Nah, kemudian disitulah baru kelihatan ternyata ada benefit-benefit yoga Hmm. yang ternyata nggak nggak terbukti tuh di dalam mekanisme tubuh gitu. Nah, Hmm. kita tahu misalnya asanas A gitu kan. Oh, Hmm. benefitnya ini gitu kan. Nah, Hmm. ternyata di kehidupan real dalam sini Hmm. itu benefit itu nggak terjadi gitu. Oh. Nah, nah, itu akhirnya saya berspesialisasi ambil klinisnya. Dari klinis itu baru kita kelihatan. Hmm. Itu ternyata, oh nggak gini ceritanya gitu loh ya. Hmm. Ya, Oh, ya, ya. mekanisme di dalam tubuh tuh nggak seperti itu gitu. Nah, Hmm. kayak gitu. Kemudian itu dari sisi klinisnya. Kemudian dari sisi Hmm. asanasa sendiri, itu banyak banget yang kalau didiamkan, Hmm. berakumulasi, itu Hmm. membuat badan menjadi buruk ya. Oh. Buruk ya, Oke, oke, oke. buruk. Kita ambil contoh misalnya eh, Kompas Pose. Ini ada teman-teman yoga ya. Kalau ada teman-teman yoga is oke ya. Ya. Kalau 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 nggak ada ya nggak apa-apa lah. Kompas Pose. Kompas Pose itu kalau kita ngelakuin dengan satu Coach bokong tuh keangkat. kayak apa itu? Coach. Bentar, saya share screen dulu ya. Iya, ya. Saya share screen dulu, Mungkin beberapa kita bentar. nggak familiar sama nama pose-nya nih, Coach. Iya, Hmm. Kompas Pose. Ini ya.
objek. Ini ya, kompas push tuh yang ini. Oh, oke. Ya. Ini kalau satu bokong diangkat model begini lalu didiamkan terus-menerus, Hmm. ini membuat panggul itu jadi miring. Hmm. Ya, itu jadi miring. Kemudian misalnya push ini kalau kita nggak teliti, friksasan push ya, Hmm. ya friksasan push. Ini kalau kita nggak teliti daerah panggul, ini juga bikin miring panggulnya. Oh. Nah, kalau headstand gini sama tripod, headstand yang ini sama tripod ini Hmm. kalau kita nggak nggak apa ya, kalau nggak teliti melihat, Hmm. nggak teliti melihat eh, eh, perubahan wajah, itu kan kalau headstand sama tripod itu kalau Hmm. kalau kita terus-terusan melakukan itu ada perubahan di ujung mata sini, ya, di ujung mata Oh. sini berubah Hah? Hah? dan di rahang berubah. Hmm. Nah, masalahnya kita eh, nggak pernah mengamati diri sendiri gitu loh. Iya, iya, Sebelum betul, kita betul. yoga, bentuk ini gimana? Setelah Iya, kita betul. melakukan headset, tripod, gimana gitu? Itu kan Betul, nggak. Nah, itu betul, betul. kita nggak sadar. Itu yang kelihatan muka ya. Belum Ah. yang kelihatan di dalam. Di dalam itu ada satu area, ya, ada satu Hmm. area Hmm. yang tadinya di atas itu, rongga di Hmm. atas itu lebarnya itu 2 mm. Dan Hmm. kalau ke bawah dia eh, eh di atas ini 6 mm, di Hmm. bawah ini 2 cm. Hmm. Nah, karena kita sering melakukan headstand tripod terus-menerus, menjadi akumulasi sekian tahun kemudian, nanti yang 6 mm itu berubah jadi 2 cm. Oh. Jadi rongga dari atas ke sini itu sama semua. Dan itu hanya bisa dilihat lewat MRI. Hmm. Nah, kalau ditanya sakit yang dirasa apa sih? Nggak ada rasa apa-apa. Iya, iya, Itu iya, iya. masalahnya, itu kan. Tapi dia berubah. Dan Dan dia Dan itu berubah. impact-nya mungkin nggak di situ juga ya, Coach ya, Impact-nya seringnya ya. itu kita gampang terserang flu. Kita Hmm. gampang radang tenggorokan. Tuh. Hmm. Itu kalau karena dia sudah melebar, ya. Itu Hmm. ya. Kemudian itu dari sisi yoganya, tuh ya. Hmm. Belum lagi kalau soal eh, warrior ya. Warrior warrior itu Virabhadrasan, ya. Hmm. Terutama Virabhadrasan yang ini ya, yang ini ya dua ya. Hmm. Ini Ini Oh, kalau betul. bentuknya ini panggulnya ini lurus ngadep depan, ya Hmm. itu riskan banget, ya riskan banget. Hmm. Belum lagi kalau melengkung begini, ya itu Hmm. riskan banget. Jadi itu mesti hati-hati di sini. Kenapa riskan? Itu hubungannya sama nanti soket sendi ya, sama Oh. soket sendi. Nah itu nanti ujungnya itu nanti bermasalah di kemudian hari. Ya itu dari Hmm. sisi kalau asanas-asanas saya. Nah Hmm. kalau dari sisi kita perubahan bentuk, ya dari perubahan bentuk itu gampang banget kita terjadi dalam Hmm. kegiatan sehari-hari, ya misalnya Hmm. gini, ya misalnya gini, Hmm. kalau teman-teman kantor Hmm. suka melakukan gaya model kayak begini nih, Hmm. Iya, ya iya, iya, iya. ini Hmm. duduknya model begini, textingnya aja begini misalnya, ya Hmm. atau di kafe, Hmm. kerja di kafe, ya laptopnya begini, ah itu udah ada, bisa dipastiin masalah yang timbul akan banyak. Ah. Atau teman-teman kita yang suka berdiri satu kaki kayak gini nih, Wah, ya. itu Nah enak ini, itu Coach oh berdiri iya, begitu. enak. Satu kaki Iya. begini, ini bikin masalah, ya, Hmm. bikin masalah. Apalagi kalau yang suka silangkin kaki lah, gitu kan, duduknya Hmm. model kayak begini nih, ya, Hmm. kayak model gini, atau tidurnya model begini, Hmm. itu ya, udah kelihatan dah bentuknya kayak apa Hmm. nanti di badan tuh seperti apa udah kelihatan. Atau itu Hmm. yang eh, ibu-ibu ya wanita yang suka bawa Hmm. tas
di satu sisi, Hmm. ya. Bawa tas di satu sisi itu juga pengaruhnya gede banget. Hmm. Pakai hak tinggi itu merubah postur. Ya. Ya, kalau pakai tas ini kan jadi kayak gini nanti, ya, Ya, ya. miring. Jadi banyak hal di kehidupan nyata ini yang kalau kita nggak aware itu Hmm. membuat postur itu menjadi berubah. Ya, Ya. karena kita tahu bahwa postur itu bisa berubah karena ada mekanisme di tubuh, ya, yang tidak bisa terpisahkan. Misalnya gini, Hmm. tubuh ini terdiri dari otot, ya, Hmm. otot, lalu saraf, darah, tulang, dan sebagainya. Ya. Hmm. Nah, tulang itu tidak bisa bergerak kalau nggak ada otot. Hmm. Nah, otot itu nggak bisa gerak kalau nggak ada saraf. Dan Hmm. dia nggak bisa gerak juga kalau nggak ada suplai darah yang baik. Nah, kalau ketiga ini tidak bekerja, tuh posturnya bisa meliuk-liuk nantinya. Ya, Ya. meliuk-liuk. Karena ada otot yang jadi lemah. Hmm. Ada otot yang satu overuse, Hmm. satunya nggak dipakai. Hmm. Nah, contohnya apa? Nih, buat kita semua orang kantoran misalnya, duduk sih Hmm. berapa lama sih di kantor? Ayo, Hmm. berapa lama di kantor tuh duduk? 5 jam? Lebih, lebih Lebih. coach. Ya, Hmm. 5 jam lebih. Hmm. Kita datang ke kantor, duduk. Kerja, Hmm. kerja, kerja, duduk terus sampai makan Hmm. siang. Hmm. Makan siang keluar, duduk lagi tuh. Antara Ya. kantor ke makan siang, itu duduk, Hmm. entah duduk di motor, entah duduk di mobil, entah ya apa aja lah. Pokoknya duduk kan. Mau ke Hmm. sana ke duduk kan. Nanti Hmm. di sana duduk lagi. Ya. Pas makan duduk lagi. Ya, habis Hmm. makan duduk-duduk lagi gitu kan. Nah, pulang duduk lagi gitu kan. Di Nongkrong perjalanan lagi. itu duduk lagi gitu kan. Nah, Ya. sampai kantor duduk lagi gitu. Hmm. Sampai sore pulang duduk lagi tuh, mau ke rumah duduk lagi dia. Itu kan. Kita duduk terus tuh, satu hari duduk terus. Nah, Ya. badan itu nggak didesain untuk duduk terlalu lama. Hmm. Ketika duduk sudah Dulu kalian lebih beli apa ya dari yang 4 KW jam, gitu, kasihan banget sih. lebih Hmm. dari 4 jam, itu otot Bukan. bokong sudah amnesia. Otot Gimana tuh bokong, maksudnya? bokong amnesia itu artinya otot bokong tuh udah nggak tahu dia eh, eh, melakukan tugasnya. Dia udah lupa Oh, nih, dia mau ngapain nih? Dia harusnya menahan stabilitas tulang belakang gitu kan oh, ketika ya, duduk. ya, Tapi ya. karena terlalu lama, Hmm. apalagi duduknya ngawur-ngawur kayak gini tadi, gitu Hmm. gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. itu akhirnya ototnya lupa tugasnya tuh. Ya. Hmm. Akhirnya dia melemah. Nah, otot melemah itu nanti diambil alih oleh otot yang lain yang bukan Hmm. tugasnya. Nah, Ya. akibatnya otot yang tadi overuse tadi itu menjadi tight karena dia Hmm. overuse. Karena menjadi tight, maka terjadilah tarik-menarik. Tarik-menarik antar tulang itu tarik-menarik. Hmm. Akhirnya strukturnya jadi berubah. Nah, itu biasa disebut dengan dead bud syndrome. Ya, Hmm. dead bud syndrome. Itu yang duduk di kantor. Belum Ya. yang naik motor. Orang Hmm. yang naik motor itu lewat polisi tidur, pernah Hmm. pelan nggak mereka? Enggak, Hmm. nggak pernah pelan kan. Lempeng aja, cepet gitu kan. Ceklek Hmm. gitu. Itu efeknya di tulang tulang ekor lumbar itu besar banget. Hmm. Itu besar banget. Hmm. Itu kan ada tumbukan kan, Ya. tumbukan gini. Nah, itu dilakukan terus-menerus itu. Nah, efeknya apa? Lumbarnya nanti low back pain jadinya. Hmm. Lower back pain. Oke. Nah, itu. Jadi itu Oke. awareness-nya gitu ya, coach Iya, ya. iya, iya. Kesadaran. Oke. Nah, Ya, eh, kalau ini coach kan kita tuh sering ini namanya kita membangun awareness juga ya terhadap tubuh kita sendiri ya. Kita nggak tahu ya ya, ternyata di dalam itu kita duduk terlalu lama, kita sembarangan aja sama badan ini ya, ya. Nggak apa namanya tidak menggunakan sesuai fungsi masing-masing gitu ya akhirnya iya, ya.
Nah, Ya, biasanya itu ciri-cirinya itu kayak apa, Coach? Kadang-kadang kayak dulu ini saya juga menemukan saya itu nggak pernah sadar kalau sebenarnya tubuh saya ini posturnya udah imbalance banget gitu. Nah, ya. biasanya kalau dari Coach, tipsnya apa nih? Kelihatannya dari mana gitu? Hal-hal yang diamati. Kalau postur imbalance itu Hmm, itu biasanya hubungannya sama pain, ya, pain, hmm, ya, sakit atau hmm. nyeri. Ya, Misalnya ya. eh, back pain, ya, Hmm, lower back pain. Misalnya sakit leher atau shoulder, hmm, ya, shouldernya sakit hmm, terus-menerus, nggak sembuh-sembuh. Udah diterapi, balik hmm, lagi, nggak terapi, balik lagi, dengan kemudian sakit kepala, headache, ya, hmm, sakit kepala. Lalu lelah, ya, fatigue, lelah, terus stiff, ya, kaku. Ya, misalnya gini, ada bapak-bapak itu begini aja nggak bisa tuh, ya, forward hmm, forward bend aja nggak bisa, ya. Jadi hmm. punggungnya jadinya melengkung gitu. Jadi ada stiff Oke. di situ, gitu Hmm, ya. Lalu kesulitan bernafas, ya, hmm, kesulitan hmm, bernafas, ya. Artinya nafasnya ada pendek-pendek, ya, pendek-pendek. Lalu cepat misalnya. Itu difficulty breathing-nya begitu. hmm, Kemudian digest issue, ya, hmm, pencernaan, digest issue, usus misalnya. Kemudian ada balancing, balancingnya nggak hmm, bagus, ya. hmm, Misalnya kalau kita berdiri satu kaki aja udah goyang-goyang gini, itu hmm, misalnya, ya. Nah, itu salah satu indikasi juga. Lalu kualitas tidur yang nggak baik, ya, kualitas tidurnya tidak baik, sering-sering bangun misalnya, tidur gini nggak hmm, enak, tidur gitu nggak enak, oh nggak nyaman nih tidurnya, gitu kan. hmm, Nah, kemudian bisa juga eh, sirkulasi darah nggak bagus, tekanan darah tinggi misalnya, ya, hmm, nah, kolesterol misalnya. Kemudian degeneratif tulang, ya, degeneratif, hmm. ya, itu juga bisa penyebab dari postur yang buruk, Oh, ya. Kemudian disfungsi, disfungsi tulang. hmm, Nah, disfungsi tulang ini kita ambil contoh aja sekarang, ya. Kita ambil contoh ya. aja begini. Ya, oke teman-teman, ya, bisa bisa coba, ya. Nanti teman-teman bisa eh, eh, coba sendiri, ya, di situ, ya. Saya nggak kelihatan soalnya gini. Ya, Hmm, hmm, saya lepas dulu nih. hmm. Coba teman-teman melakukan hal gini, ya. Mau begini boleh. Mana nih? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Boleh uh, apa Nah, namanya? ini Nah, deh. ya. Gitu. Nah, gini, ya. Nah, Ah, gini. Ya. Coba teman-teman hmm, lakukan gini dengan di hmm, spread jarinya, ya. hmm, Jarinya di spread. Apakah dia tegak lurus begini, ya, hmm, ataukah cuman segini? Atau hmm, begini doang nih, ya. hmm. Atau bisa sampai segini, ya. Telapak 90. tangannya maksudnya, tangannya ya maksudnya Ya, ya. ini Oke. loh. Oh, Sudut pergelangan tangannya sudut ya. sudut pergelangan tangan, ya. Oh, oke. Sudut pergelangan tangannya bisa Hmm, 90 begini, ataukah hmm, cuman segini aja? Atau jangan-jangan cuman segini, oke. mentok nih, mentok. Ya, nggak bisa Hmm, gini. Nah, kalau nggak bisa sampai segini, ini berarti rentang gerak sendinya hmm, bermasalah. hmm, Nah, rentang geraknya sendinya bermasalah. hmm, Karena rentang geraknya ini bisa sampai 90. Kecuali hmm, kalau hmm. yang fleksibel tuh bisa sampai jauh, ya, bisa sampai lebih. Ya, Ya. itu salah satu contoh saja Hmm, bahwa ada masalah di kita punya pergelangan tangan. hmm. Itu. Oke. Makanya itu nanti lama-lama juga ternyata banyak penyakit yang sebenarnya masalahnya dari tidak seimbang ya. Postur kita ini nggak seimbang ya. Iya, Itu iya, Coach, ya. iya, betul. Oke. Jadi penyakit Oh, ini penyakit banyak. makanya Hmm, ada eh, ada saran dokter, ya. hmm, Kalau kita mau pain-nya pergi, hmm. perbaiki postur. Ah, ya. Ya, Betul.
betul, 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 betul. Oke. Kayak misalnya Nah, saya nih, ya. hmm, Saya hmm, di sini kan patah nih. Dulu oh, kecelakaan, kemarin kecelakaan, hmm, patah. hmm, Patah dia nggak nyambung sempurna, ya. hmm, Tapi nyambungnya gini, atas bawah hmm, begini. Ya. hmm, Nah, ini hmm, akibatnya bahu saya satu pendek. ya, Kenapa? Karena tulang klavikula saya hmm, memendek, hmm, memendek ini. hmm, Ya, jadi nggak panjang begini, memendek. Ini akan menarik, menarik yang ini, dia hmm, hmm. jadi miring. Itu salah satu contoh. Tapi dia Oh, berfungsi nggak? Berfungsi dia. Ya, kayak gitu. dan harus ini ya, coach ya, mengisi masa otot gitu ya, coach ya, daerah sini ya, untuk Iya, memperkuat iya, ya. iya, iya. Jadi kalau kalau postur eh, eh, postur imbalance itu penyebabnya cuma satu, kelemahan Hmm, otot, ya. hmm, Dua, kurangnya awareness, ya, hmm, dalam kita habit sehari-hari, hmm, atau juga karena cedera, kayak saya ini cedera akibatnya ini miring, ya, bahu hmm, miring, atau karena pekerjaan, ya, kayak di hmm, kantoran, duduk gini, ya, hmm, itu, hmm, itu hmm, dari situ aja biasanya penyebabnya. Akhirnya timbul timbul banyak sekali hmm, eh, eh, pain, hmm, hmm. Oke. banyak sekali pain. Oke, nah nanti untuk sahabat Asri yang berlokasi di area Jabodetabek ya, tanggal 21 nanti kalau mau di body scan sama Coach Diar ya, bisa body scan nih kadang-kadang kita nggak tahu nih ya mana nih sebenarnya yang apa namanya yang nggak balance dan apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Seperti saya dulu datang itu waktu pertama kali belum kenal yoga itu ketika nyeri ya kepala, ternyata masalah saya bukan di kepala, tapi memang postur saya nggak balance di Iya, sini, di shoulder gitu. iya, Akhirnya dibetulin nih di shoulder, terus sampai ke apa namanya sini pinggang gitu ya. iya, Akhirnya iya, panggulnya juga nggak balance, nggak square gitu. Ternyata banyak banget masalahnya iya. gitu ya. Nah itu Coba nanti, ya, mm-mm, saya coba share screen dulu ya buat ya. teman-teman bahwa eh, eh, ini bahwa semua sumber masalah bad posture itu Mm, awalnya itu mm, terjadi dari kaki, ya. mm, Makanya kalau di yoga itu kaki itu pegang peranan penting ya, fondasinya, ya. Dari kaki kita lihat kaki ini ketika kakinya jatuh ke dalam gini, mm, itu efeknya lari ke lutut, lututnya mm, masuk, panggulnya ikutan masuk ke dalam, ya. mm, Nah, akibatnya panggulnya ikutan muter, mm. ya. Itu dari sumbernya dari bawah sini. Jadi jangan heran bahwa kalau kalau eh, kaki kaki rata, ya, Oh, kaki rata itu udah pasti punya masalah di lutut, panggul, dan mm. paling banter kalau nggak diselesain larinya nanti ke bahu, Oh, flat bahu. fit gitu ya, coach Ya, ya flat maksudnya. feet, ya, Ya. flat Hmm. feet, flat feet, Oke. ya, flat feet. Nah, itu Oke. kayak kita ambil contoh yang ini aja nih, Hmm. ya. Yang sebelah kanan kiri ini, kalau kita lihat Hmm. kan normal-normal aja tuh, ya, Ya. Hmm. normal-normal aja. Padahal Hmm. kalau kita tarik garis posturalnya, Hmm. ternyata dia berubah tuh posturnya, Oh. ya, berubah posturnya, ya. Ini Hmm. garis posturnya tuh kita ambil dari mata kaki kan. Hmm. Dari mata kaki kita tarik ke kuping. Hmm. Nggak Ternyata dia lurus berada di gitu ya. belakang kuping. Oh, nggak lurus gitu ya. Iya, Jajar. dan Oh. ini akan merubah center of gravity. Jadi kalau manusia itu kan punya central of gravity ya, Hmm. COG. Itu Hmm. eh, tempat di mana semua massa tubuh itu kumpul Hmm. di situ. Jadi center of Hmm. gravity-nya situ. Ini center Hmm. of gravity-nya di sini, di depan kan. Hmm. Hmm. Nah, begitu dibenerin, dia Hmm. pindah ke posisi normalnya. Hmm. Nah, itu ya.
Jadi kalau kita lihat yang kiri, normal-normal aja tuh kelihatannya kan, Ya. nggak masalah. Ternyata kalau kita tarik garis garis postural, ya Mm-mm. ternyata berubah. Nah, Oke. dan dan itu kenapa kalau kita lihat eh, ibu bapak kita yang sudah Mm-mm. senior senior itu ada yang pakai tongkat kan. Mm-mm. Nah, Mm-mm. tongkatnya itu alat bantu untuk mendapatkan COG, center of gravity-nya. Hmm. Ya, untuk mengembalikan posisi center of gravity-nya. Kalau nggak ada tongkat ini, center Mm-mm. of gravity-nya lari dan dia gampang jatuh. Hmm. Gitu. Ya, betul, betul, betul. Oke. Nah, Coach Diar ini nanti akan hadir ya di Ruang Asri di Tebet. Ya, Ruang Asri sekarang mulai tahun ini kita berpindah di Tebet ya, Tebet dalam Timuraya. Nanti boleh Mimin Mincar boleh drop ya untuk alamatnya. Nah, nanti teman-teman yang di Jabodetabek bisa turut hadir untuk turut di body scan ya. Kita lihat sih mana ya apa namanya Iya, postur-postur yang nggak imbang. Nanti coach akan bantu untuk mengidentifikasi gitu ya. iya, Nah, ini ada sesinya nih. Identifikasi kondisi klinis anatomi yang belum disadari. Jadi seringkali mungkin kita nggak sadar gitu ya. Nah, kemudian akan ada yoga bersama. Nanti akan diberikan tips-tips untuk latihannya. Tempatnya terbatas, jadi buruan daftar ya, first come first serve gitu ya. Oke. Nanti akan ketemu dan akan diterapi oleh coach sendiri. Susah sekali sebenarnya ketemu dengan coach. Saya juga pengen ya kalau ada di dekat-dekat sana gitu ya. Saya cukup belajar dari muridnya coach gitu ya. Nah, terus terang saya mungkin testimoni ya, sudah testimoni dengan iya, postur iya. imbalance ini. Awalnya saya tidak mengenal yoga, jadi postur saya berantakan banget dan saya nggak pernah sadar. Bahkan saya nggak sadar kalau mata saya itu awalnya ya saya nggak sadar kalau mata saya itu kecil sebelah Hmm. gitu. Jadi itu nggak sadar. Terus akhirnya saya belajar dari salah satu muridnya coach ya, karena coach ini kan sudah trainer for trainer ya, trainer for trainers ya. Jadi saya belajar salah satu, kemudian banyak hal yang diperbaiki dan memang banyak penyakit saya sembuh, termasuk saya juga sembuh dari vertigo loh, gitu. Karena memang Iya, iya. vertigo saya disebabkan karena post balance ya, gitu. Gitu. Jadi dulu ini testimoni coach ya untuk betapa pentingnya postur imbalance itu dan kita nggak sadar. Katanya kalau vertigo itu memang apa namanya penyakit tua gitu ya. Terus pengapuran itu penyakit tua gitu. Padahal ternyata tidak seperti itu. Kita masih Iya, punya waktu untuk memperbaiki masih punya. postur. Ya, Ya, masih gitu. punya. Karena gini teman-teman ya, Mm-mm. eh, pada usia-usia senior itu adalah buah yang Mm-mm. udah kita petik. Ya. Buah yang sudah kita petik. Nah, Mm-mm. awalnya itu sebelum itu mulai dari remaja, masa produktif, masa kerja. Nah, itu menentuin itu Mm. buahnya itu nanti seperti apa, ya kelihatan. Ya, Nah, itu mesti dibenerin. Iya, bisa dibenerin. betul. Ya, bisa banget. Bisa Ya. dibenerin. Cuman eh, kayak ini ya, saya share screen lagi. Mm-mm. Kayak ini, misalnya si ibu-ibu ini. Ya, Mm-mm. ini kan awal mudanya nih ya. Ya, Mm. mudanya tahu-tahu Mm. jadi begini. Nah, bisa jadi Mm. begini. Ya. Nah, bisa nggak? Ini kan karena tidak ada exercise di antara yang abu-abu ini. Ya, Mm. dia nggak ada Mm. exercise, jadinya jatuhnya begini. Mm. Nah, dia kan jadinya begini nih, gitu Ya. kan? Nah, yang putih ini. Mm. Nah, begitu dia exercise umur segini, tuh bisa tuh Mm. jadi tegak lagi Ya. dia badannya, gitu Mm-mm. ya. Nah, jadi, Jadi sebenarnya sudah bisa diprediksi juga ya, Coach ya. oh Misalnya kita iya, seperti ini, dia iya, segini, iya, 4 tahun lagi kira-kira bentuk kita kan jadi seperti itu iya, gitu ya. iya. Misalnya lagi Betul. eh, makan tuh lebih dominan sebelah kanan, misalnya. Nah, Mhm. itu rahangnya udah kelihatan. Ya, Nah, betul, betul. misalnya eh, hubungan panggul sama rahang itu juga Hmm. ngaruh. Rahangnya seperti ini, Hmm. itu akibat dari panggulnya seperti ini. Itu bisa. Oh, udah Heeh. jauh ya, Coach ya. Panggul Hah? sama rahang itu kan cukup jauh ya. Panggul sama rahang jauh. Tapi Jauh, semuanya nyambung ya, Coach jauh, ya. jauh, jauh. Tapi kok Hmm. bisa gitu hubungannya ya? Iya, iya, Oh, bisa betul. banget gitu. Ya.
banget Oke, ya. Jadi nah itulah teman-teman nanti potensi kalau tubuh kita. eh, boleh gabung tanggal 21 ya, teman-teman. Nanti kita di situ saya eh, scan bareng-bareng. Istilahnya bukan scan lah ya, enaknya identify lah ya, Ya, identify, itu sih. identify ya masing-masing. Jadi kemudian eh, kita yoga. Nah, yoganya ini terus terang tidak membawa style tertentu ya. Ini mesti Ya. dicatat dulu. Yoganya saya tidak membawa style apapun. Jadi nanti kita yoganya itu yoga sesuai dengan karakter eh, em, tubuh ya, tubuh Ya, 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 karakter tubuh. Jadi tidak bawa. Jadi kalau kalau gerakannya kayak gini itu karena mekanisme tubuhnya seperti ini. Jadi kita betul. harus melakukan seperti ini. Oke, Coach Ya, ini ada pertanyaan nih. Tadi ya sama sih seperti pengalaman saya. Coach kalau vertigo boleh yoga nggak? Nah, silakan Coach. Nanti boleh ngapain dulu? banget. Ya, Tapi dimodifikasi ya. hmm, Nah, hmm. modifikasinya seperti apa? Itu itu yang Ya, perlu itu. dipelajari. Ya, betul. Vertigo boleh-boleh banget. Ya, bisa-bisa banget. Cuman eh, ketika mau mau misalnya downward facing dog atau Hmm, kepala di bawah ya, hmm, utasana hmm, misalnya gitu. Utkatasana misalnya. Pokoknya hmm. kepala di bawah itu harus harus dimodif cara Ya, pergerakan kepalanya ya. betul. Antara kepala sama badan itu harus duluan mana yang harus turun. Ya, Naik juga begitu. ya, betul. Naik harus duluan mana antara kepala Hmm. sama badan. Ah, di situ dimodifikasinya. Ya, Nah, kalau betul. itu dimodifikasi eh, aman. Jadi nggak Hmm. ada hambatan. Ya. Nah, inilah ini dari saya ya teman-teman ya sharing inilah pentingnya kita bersama-sama berlatih dengan coach ya dengan seorang coach gitu. Karena kalau enggak kadang-kadang kita maksudnya kita ngikutin yoga asana berbagai macam asanas yoga tapi tanpa mengerti gitu ya coach ya tentang kondisi tubuh kita sendiri Iya, gitu. iya, Kalau vertigo ternyata nggak boleh kepalanya langsung ke bawah duluan gitu ya. iya, Kemudian ada heeh, step-step juga yang perlu dilakukan iya. gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan nih, kalau mana ya? Kalau yang skoliosis aman nggak, Coach? Skoliosis aman aman apa nih? Aman Aman gimana untuk nih? apa nih? Untuk yoga atau untuk apa nih? Untuk yoga kah? Boleh, mungkin boleh open mic dari Rini Sundari atas nama Rini Sundari. Silakan. Mungkin amankah untuk berlatih gitu ya? Oh, nih, Belum. kalau saran saya ya, saran aja nih. Ya, Hmm. kalau ngikut eh, eh, skoliosis ya, Hmm. kalau ngikut kelas rame-rame, Hmm. usahakan modif sendiri, Hmm. dimodif sendiri. Ya, Ya. itu kita kasih tahu ke instrukturnya. Saya punya skoliosis ya, skoliosis Hmm. saya C, skoliosis saya S, ya, Hmm. atau skoliosis saya double S, misalnya gitu. Hmm. Nah, Hmm. nanti dia instruktur akan memindahkan kita di satu posisi yang akan dia selalu kontrol Ngajar dulu ketika melakukan sama gerakan ini Lolo tuh harus apa coba berubah, tahu? harus Ngajar. memakai Contoh. opsi. Aku Itu panggil kalau kita di ini tempat umum. sembarang. Nah, tapi kalau Hmm. kalau kita saran saya mau serius, benerin dulu skoliosisnya, baru masuk ke umum. Tuh, kalau Ya. langsung masuk umum, ya itu tadi ya harus dimodif sendiri. Hmm. Itu. Sebaiknya memang kalau skoliosis private ya coach ya. Ya, Bisa private ya ya. karena Sekalian eh, dibenerin, ya bisa dibenerin gitu. Karena sekalian kalau dibenerin. bareng-bareng orang nanti khawatirnya kan yang lain nggak punya masalah yang sama persis ya dengan kita. Iya, Itu iya. juga yang kemarin saya khawatirkan. Oke. Nah, ini kalau oh memang kenapa mata kecil sebelah? Oh iya. Oh, kalau ini tadi sih sharing dari saya ya, sahabat ya. Jadi atas nama Anggreni Susanti. Kalau kemarin saya memang teridentifikasinya mata saya kecil sebelah. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan ini, apa namanya, bahu saya yang Bahu. nggak square. Ya, bahu saya nggak square sehingga narik. Salah satunya narik gitu. Banyak ya. Jadi wajahnya tuh juga
jadi agak ketarik gitu sebelah Ya, kiri. ya, Nah, kita kan soalnya kebiasaan bilang kanan sama kiri memang berbeda, padahal ternyata kan seimbang ya, simetris sebenarnya badan kita gitu. Jadi ya. itu salah satu identifikasi saja sih gitu. Nanti mungkin kalau untuk persisnya, apakah memang itu disebabkan oleh postur yang imbalance, itu memang harus dicek oleh eh, coach gitu ya. Maksudnya oleh terapis gitu. Ya, skoliosis itu bisa ya. Bisa Hmm. diselesaikan pakai yoga tapi yang modifikasi ya. Ya, Nah, atau di terapi khusus skoliosis. Nah, itu ya. banyak caranya, mulai dari yang Hmm. ribet sampai yang simple. Ya, dari yang ribet Betul. ya sampai yang sederhana itu bisa diselesaikan. Ya, Tapi tergantung tergantung sudutnya loh ya, ya. tergantung sudut lengkungannya juga. Satu, Hmm. yang kedua tergantung keseriusan kita berlatih. Hmm. Betul. Itu kalau pakai yoga ya. Hmm. Betul, betul. Nah, ini ada lagi pertanyaan, kalau untuk saraf terjepit di pinggang Ya, dan plantar fasciitis, boleh ya. ikutan yoga juga kah? Kalau plantar fasciitis itu bisa aja ya, yoga mah ya bisa aja. Hmm. Kalau eh, saraf kejepit di Pinggang, lumbar ya, pinggang. Tadi bilangnya di lumbar ya pinggang. pinggang dia lumbar. Bisa Hmm. aja tapi pos-pos tertentu ya, pos-pos Hmm. tertentu yang sifatnya terapeutik Hmm. ya. Jangan semua pos ya, gawat nanti ya. Malah lebih Pos-pos bisa ke tertentu, depan nanti. pos-pos tertentu Oke. yang bersifat terapeutik, yang bersifat terapi. Hmm. Misalnya bujanggasan ya. Hmm. Kobra bujanggasan itu kobra ya. Kobra pos itu harus Hmm. itu juga harus dimodifikasi untuk yang saraf kejepit di pinggang. Itu ada Hmm. 3 step tuh ya. Hmm. 3 step kobra untuk saraf Hmm. kejepit ya. Hmm. Jadi nggak upper dog jangan ya. Kalau Hmm. upper dog jangan. Jadi kobra Hmm. itu kita bagi menjadi 3 step ya. Kobra Hmm. step pertama, kobra step kedua, kobra step ketiga. Nah, itu untuk saraf kejepit di lumbar. Ya, lumbar. Oke. Memang harus berhati-hati ya, dan memang kalau kasus-kasus yang sudah berat disarankan private gitu ya, Coach ya. Mm-mm. Gitu. Nah, ini Ya. ada pertanyaan menarik nih, Coach. Coach, ibu dan paman saya mempunyai masalah di panggul yang miring sebelah. Apakah itu keturunan atau karena kecelakaan di masa muda? Kalau menurut dokter, ibu saya mengalami saraf kejepit di tulang ekor. Gitu. Nah, ini nih masalah Mm. apakah postur-postur itu tuh keturunan atau gimana, Coach? Enggak. Ya, Hmm. kalau kalau keturunan itu Hmm. biasanya kita udah lihat dari dia lahir. Hmm. Dia lahir itu udah kelihatan. Ya, Hmm. udah kelihatan. Dia akan kakinya seperti apa itu udah kelihatan ketika kita ketika lahir ya. Cuma Hmm. kalau di masa remaja itu dia tenang-tenang aja. Kemudian Hmm. masa sekolah tuh dia bagus-bagus saja. Kemudian kita Hmm. sadarnya setelah setelah dia kerja misalnya, loh kamu kok miring, loh kamu kok skoliosis? Ibu bukan tulang itu, ya. Berarti Ah, bukan keturunan, tapi turunan. lihat habitnya, Hmm. habitnya. Misalnya gini, misalnya saya punya kasus Hmm. eh, anak remaja, ah, Hmm. anaknya tuh apa skoliosis, ya Hmm. skoliosis. Dia bilang keturunan. Ya. Terus saya Hmm. bilang enggak ini enggak keturunan nih, karena Hmm. orang tuanya enggak ada yang skoliosis itu ya, Hmm. enggak ada yang skoliosis keturunan. Nah, coba dicek cara belajarnya, Hmm. kemudian cara bawa tasnya, cara Hmm. makan di meja makan dia gimana. Hmm. Dan dari situ ketahuan semua bahwa cara belajarnya dia di lantai, ya, di lantai Hmm. gitu, ya. Kemudian bawa tasnya tuh ya kayak gitu, berat sebelah. Tuh. Hmm. Makan di meja makan ternyata juga gitu, gini. Hmm. Nah, dari situ timbul masalah. Hmm. Oke. Jadi Nah, nggak yang nggak nggak semua nggak semua bentuk konstruksi tubuh itu karena
karena keturunan ya, nggak gitu. Jadi konsep keturunan tuh nggak seperti itu, karena kadang-kadang eh, saya juga dapat informasi gini, Hmm. bapak ibu oke-oke aja nih, tapi anaknya Hmm. bermasalah, ya. Ternyata Hmm. dicek cek cek cek, ada mbahnya punya masalah yang gitu. Hmm. Nah, dia bilang, oh iya nih Hmm. keturunan nih. Jadi keturunan nggak nyebrang gitu ya, nggak Ya, nyebrang gitu, nggak. Jadi keturunan dari ibu bapak aja, nggak nyebrang ke sana. oke. Nah, nggak nyebrang ke sana. Oke. Dan itu kalau keturunan Mungkin tuh juga biasanya ini ya. ngelihatnya dari kecil, dari kecil. Ya. Bukan Mm-mm. dilihat dari dia ketika dia dewasa atau sudah kerja baru kelihatan miring itu enggak. Oh, oke. Kadang-kadang juga yang diturunkan itu habitnya ya, Coach ya. Iya, Bukan iya, ininya, iya. tapi habitnya diturunkan. Misalnya gini, Mm. eh, anak-anak, kok anak-anak ya? Ya anaknya udah kerja gitu ya. Mm. Ternyata kena darah tinggi, ya, kena Mm. darah tinggi. Masih muda udah kena darah tinggi. Wah ini Mm. keturunan ini, bapaknya darah tinggi, tuh emaknya Mm. darah tinggi. Kemudian dicari-cari, jangan-jangan bukan keturunan nih, tapi kebiasaan yang diturunkan. Iya, iya, iya. Cobalah lihat kalau ke mall makannya apa. Iya, Oh, betul, bapaknya betul. sukanya ini, ibunya suka ini, oh anaknya diajak suka itu juga gitu. Iya, betul, betul. Habitnya yang diturunkan. Oke, nah ini banyak pertanyaan nih, Coach. Mungkin karena ini sudah jam 8 juga, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Namun saya sarankan silahkan join ya di kelasnya. Mungkin Mimin bisa bantu untuk share lagi. Ini banyak juga yang bertanya untuk kelasnya. Nah, ini satu kesempatan ya kalau bisa hadir bersama-sama nanti di ruang ASRI di Tebet ya bersama coach nanti akan ada diidentifikasi ya tadi yang mengalami sakit pinggang, sakit punggung, ada yang mengalami apa ini military neck ya. Saya juga ada Iya, yang military neck. Nah, ini iya, memang mungkin kalau dari chat saja juga kurang bisa mewakili ya, harus dilihat dulu iya, kira-kira iya, seperti iya, apa ininya bentuknya harus diidentifikasi dulu sehingga bisa iya, dibantu oleh coach gitu. Jadi peserta terbatas iya. silahkan join untuk tanggal dua puluh Nanti satu. Hmm? ya terus Ya, tanggal 21. silakan coach. Ya, Kira-kira nanti mau juga diajarin apa aja nih? nanti juga saya kasih cara eh, supaya teman-teman tahu bahwa oh otot saya ternyata lemah gitu loh. Ya, Ya. simpel-simpel aja sederhana-sederhana aja. Tapi Hmm. itu bisa membuat kita tahu bahwa oh ternyata saya otot saya lemah. Oh ternyata eh, badan saya itu imbalance itu loh. Maksudnya gitu. Ya, oke. Ini, nah ini yang tanggal 21. Tadi yang private bisa juga, ada juga coach akan ada di ruang asli Tebet ya, itu Jalan Ya, Timur kalau yang Dalam privat Raya. itu lebih enak lagi, itu lebih Ya, lebih dalam, lebih fokus. Ya. mm-mm. Kita sekalian benerin, ya benerin Ya. sedetil-detilnya. Mm. Dan nanti Itu, juga akan ada ini ya coach ya, tips-tips yang bisa dibawa pulang gitu untuk latihan di rumah iya, gitu pastinya ya coach. iya, iya. Itu kalau nanti yang di private itu kita cek cek secara whole body, Ya betul. whole body, ya. Jadi kalau nanti tanggal 21 kita cek ya, kita cek kemudian nanti private-nya itu the whole body kita cek satu persatu detail ya supaya lebih tahu lagi. Oke, saya tunggu di tanggal 21 ya buat teman-teman yang hadir. Boleh boleh daftar sekarang loh ya. Bisa mulai sekarang daftarnya. Oke, gitu aja. Mbak Lusinya mana?
Halo. Sepertinya Miss Lucy-nya lagi ada kendala nih, Coach. Oke. Oke, Terus mungkin gimana nih? kita close aja nih ya, Coach. Halo, maaf, 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 saya kepental. Aduh, maaf. Tiba-tiba tiba-tiba sinyalnya hilang. Maaf, maaf. Eh, Oke ya Oke, teman-teman, tanggal terima 21 kasih. saya tunggu ya kehadirannya. Kita akan beryoga sesuai dengan struktur tubuh, ya. Anatomi tubuh, ya, anatomi Ya, tubuh. Ya, oke. Nah, ini tanggal 21 tadi ada yang tanya juga, apakah nanti ada tanggal lain? Nah, kita akan usahakan untuk setiap bulan nanti coach akan ada kelas ya coach ya dengan tema oke, yang iya, iya. berbeda-beda gitu. Jadi ini tanggal 21 kita identifikasi dulu untuk identifikasi tubuh dulu. Nanti selanjutnya akan ada tema-tema seperti tadi skoliosis, Ya, kemudian ada beberapa macam ya, ya. pericordi syndrome dan seterusnya, Frozen shoulder segala macam. head and shoulder gitu. Ya. Jadi nanti bisa rutin gitu ya. Terutama yang saraf kejepit itu banyak banget itu. Ya, saraf kejepit. Saraf Saraf kejepit. kejepit itu apa istilahnya HNP itu ya, Coach? HNP, ya, HNP. Oke. Oke. Thank you banget, Coach. Mohon maaf untuk kalau mau join private harus join investment fee tanggal 21 enggak kah? Kalau private sendiri eh, nggak perlu, nggak apa-apa ya, Coach ya. Kalau memang mau langsung private juga nggak apa-apa gitu. Iya, iya. Tapi kalau mau identifikasi badan dulu juga boleh bersama-sama. Oke, terima kasih banyak. Ini dari peserta juga terima kasih banyak, Ya, banyak. buat teman-teman juga semua, terima kasih banyak sudah gabung, ya. Semoga bermanfaat hari Ya, ini. semoga, Ya, semoga saya bermanfaat. bermanfaat ya. Saya harapkan Hmm, bermanfaat, sedikit sedikit ya, tahu tentang bad imbalance, tubuh yang imbalance tuh. ya, Jadi oke, sudah mulai dirubah lah ya, habit-habit penyebab ya. imbalance ya. Dan Ternyata mulai meningkatkan awareness ya awareness terhadap itu penting, tubuh. ya, awareness Ya, itu penting. oke, oke. Terima kasih sekali lagi, Coach. Dan mohon maaf tadi Terima kasih banyak, ada Pak sedikit Suhdiri, kendala. Mbak Lucy, Ya, terima kasih. Mas Gede Sampai Prama, ketemu. Mbak Hanan, Mbak Widya, segala macam, Ya, ya semua buat teman-teman, peserta yang saya nggak kelihatan siapa aja. ya, Ya, maaf. ya. Thank you banget. Oke. Thank you Thank banget. you. Sampai Terima tanggal kasih dua banyak. puluh satu nanti ketemu dengan teman-teman semuanya. Silahkan Ya, bisa langsung cus mendaftar ya karena tempatnya terbatas. ya. Sekitar Terbatas banget ya tempatnya ya. terbatas bang, Jadi siapa yang terbatas duluan, banget. dia Ya, yang first come first serve. Dan memang ya dengan sedikit ya mungkin cuman bisa 10 orang ya coach ya 10 atau 12 orang. 12. Oh ya, tergantung ruangnya 12 ya. ya, Oke, 12 gitu. ruang orang dan Ya, dengan intens juga coach bisa melihat satu-satu ya. iya, Soalnya kalau oke. terlalu banyak juga Iya, bingung nanti coach. iya, iya. Oke, jadi sampai ketemu semuanya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya Mohon teman-teman semua. maaf ada yang Terima kasih salah-salah semua. ya. Terima kasih Oke, semuanya. terima Kapan kasih. ada di Bali coach ya nanti tunggu undangan kita ya. Yang di Oke. daerah tunggu aja ya kehadirannya. Oke. Ya. Makasih Terima banyak semuanya. kasih. Sehat selalu, sukses selalu.